Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Munfaridin, CKB Angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 14 tentang budaya positif dengan fasilitator Ibu Sri Wardani dan pengajar praktik Ibu Farida. Rancangan tindakan aksi nyata modul 14 yang akan saya buat adalah desiminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 205 Jakarta. Latar belakang, teknologi informasi yang berkembang sangat pesat mengakibatkan jutaan informasi yang beredar setiap hari tidak terbendung lagi. Akibatnya, siswa terlena dengan hiburan-hiburan yang ada di handphone. Tanpa sadar sudah tertinggal jauh dari teman-temannya. Degradasi moral murid semakin terkikis karena tidak dapat memfilter informasi yang masuk, sehingga perlu adanya sosialisasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 205 Jakarta. Dengan adanya sosialisasi budaya positif khusus guru, maka akan menularkan ke murid. Tujuan dari desiminasi adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, terwujudnya lingkungan yang bebas dari perundungan, mewujudkan harmonisasi antar guru, mewujudkan harmonisasi antar teman murid, mewujudkan harmonisasi antar murid dan guru. Tolak ukur. Tolak ukur dari kegiatan desiminasi adalah murid mempunyai toleransi antar agama, murid mempunyai sifat saling tolong-menolong, murid berkolaborasi antar guru, saling berkolaborasi antar siswa, saling mengingatkan antara satu teman dengan teman yang lainnya, terjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah support dari kepala sekolah sebagai ketua institusi. 2 adalah kerjasama antar guru saat mengikuti pelatihan. Ketiga adalah support dari teman-teman guru. Dan yang keempat ada alat pendukung yang dibutuhkan seperti infocus, laptop, dan spidol. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah seluruh guru SMP Negeri 205 Jakarta agar dapat berimbas ke seluruh murid. Kegiatan ini akan direkam dan dibuat aksi nyata untuk kemudian diupload ke YouTube sehingga seluruh dunia akan mendapat akses dan melihat kegiatan desiminasi budaya positif di SMP 205 Jakarta. Berikut adalah keyakinan kelas yang telah saya buat. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini adalah turunan dari tata tertib atau peraturan kelas. Ya. Di sini punya peraturan kelas. Ada peraturan yang satu apa? Peraturan kelas. Apa aja satu? Wajib tiket. Wajib tiket. Wajib tiket. Wajib tiket. Apa lagi? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Dilarang main handphone, Pak. Wajib bertanda. Dilarang membuang sampah. Apa lagi? Dilarang membawa handphone. Iya. Enggak. Dilarang bermain handphone. Dilarang marah-marah, Pak. Dilarang bermain handphone. Dilarang bahaya. Dan belajar. Dilarang marah-marah. Oke, sebab Wajib praktek ulangan. Diperbolehkan main balkon, Pak. untuk tulisannya apa? Dilarang berisik. Belajar. Ya. Wajib mandi. Berisik saat belajar. Apa lagi? Wajib pakai deodoran. Tidak bolak-balik ke Tidak bolak-balik ke toilet. Seragam rapi. Dilarang pacaran di kelas ini. Dilarang pacaran, Pak. Ada, Pak, dilarang pacaran di kelas mari. Ya. Ada di dalam pacaran? Ada. Ada, Pak. Dia aja berdiri. Pelaku. Bravo.
Ada lagi? Dilarang main iPad, Pak. Dilarang main handphone udah. Nah, peraturan kelas ini. Dilarang makan, Ya. Pak. Peraturan kelas ini ada di breakdown menjadi kesepakatan kelas. Ya. Ya. Di breakdown menjadi kesepakatan kelas. Apa bedanya peraturan dan kesepakatan? Apa, Pak? Bedanya peraturan dan kesepakatan apa? Kalau kesepakatan kayak bukan dari kita bersama, Pak. Oke, kalau kesepakatan ditentukan bersama, kalau peraturan Ditentukan dari pihak yang diwajibkan. ya ditentukan dari pihak yang menentukan atau Diwajibkan. sekarang kesepakatan kelasnya apa? Dari wajib tiket. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ini sudah ada ya, sudah sekretaris ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berarti ya semua yang kalian sepakati berdasarkan persetujuan bersama atas kesadaran dari semua warga kelas 9D. Ya tidak ada paksaan, artinya gini. Kalau misalnya kalian disepakati wajib tiket berarti semua siswa ya, semua siswa kelas 9D ya wajib melaksanakan tiket harian tanpa terkecuali dan dengan alasan apapun. Itu kan kesepakatan. Jadi sepakat nggak nih dengan teman-teman masih tiket jelas? Ada nggak yang bolos? Banyak yang bolos. Karena kalau kalian tidak sepakat. Ada nggak yang bolos lain ini? Masih tiket atau ada yang keberatan nggak? Ada yang keberatan nggak masih tiket? Gak ada, Pak. Nggak ada ya? Gak ada, aman. Bersedia semua ya? Iya. Oke, bersedia tiket. Satu. Bersedia tiket. Ya, bersedia tiket. Dua. Dilarang membuang sampah. Menjaga kebersihan. Wajib berbagi minum, Pak. Menjaga kebersihan berarti tidak hanya membuang sampah, tapi kebersihan yang lain juga. Sepakat nggak? Oke. Terus kemudian dilarang bermain HP saat jam belajar. Sepakatannya gimana? Ayo, dilarang bermain HP saat jam belajar. Fokus belajar. Fokus belajar. Artinya tidak hanya main handphone saja, tapi yang lain juga harus fokus. Kesepakatan kelasnya itu jadi fokus belajar. Kemudian dilarang berisik saat belajar, sama ya. Ini sama ini sama, fokus belajar. Kemudian tidak bolak-balik ke toilet. Apa kesepakatannya? Ayo. Dan bercanda saat pelajaran. Tidak bolak-balik ke toilet. Kesepakatannya gimana? Ayo. Masa ada anak satu anak yang sehari itu buang air kecil itu sampai 10 kali, ada nggak? Wajib. Kalau buang seperti itu sebenarnya itu kan buat alasan doang supaya keluar. Kenapa? Ada guru yang menjadi sesuai tiba-tiba alasan keluar toilet gitu ya. Jadi itu kenapa? Bukan solusi, kalian nggak suka sama gurunya, terus tiba-tiba kamu keluar. Itu bukan solusi. Artinya kalian lari dari masalah. Kenapa kalian lari dari masalah? Karena kalian belum belajar untuk menjadi orang dewasa. Nanti kalau kamu sudah ada gede lagi, kalau bisa seperti itu terus, kamu akan menghindar dari masalah terus lari terus. Artinya kamu tidak akan selamanya tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Jadi fokus belajar udah, tidak pada wajib belajar sama ya. Kemudian seragam rapi. Ya, berseragam sesuai hari ya. Sesuai hari. Oke. Itu dapat kesepakatannya. Sudah mewakili dari 1 sampai dengan 6. Kemudian di breakdown dari kesepakatan kelas menjadi 4. Ya. Kemudian akan Bapak breakdown lagi. Tulis mana? Ayo tulis.
Iya. Peraturan kelasnya ada 6, kemudian kesepakatannya menjadi 4. Karena selanjutnya, kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, yang enggak. Pak, nggak boleh pelit, Pak. Kalau misalnya ada yang mau pinjam pulpen harus dikasih, Pak, jangan pelit. Kalau sudah menjadi kesepakatan akan menjadi keyakinan. Namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Ada yang tahu keyakinan dari kesepakatan sudah sepakat semua nih? Ya. Sekarang keyakinan. Apa itu keyakinan? Percaya. Terus apa lagi? Selain percaya? Yakin. Keyakinan kelas. Berarti semua warga kelas ini, ya, dengan sadar, ya, semua warga kelas ini dengan sadar, sesadar-sadarnya bahwa kesepakatan kelas ini, ya, kesepakatan kelas ini akan diinternalisasi. Apa internalisasi apa itu? Diolah dalam diri kamu, ya, menjadi satu keyakinan dalam diri masing-masing bahwa kesepakatan kelas ini akan dilaksanakan sebagai simbol dalam kalian sehari-hari masuk sekolah. Ya. Simbolnya apa? Contoh, bersedia piket. Ya, keyakinan berarti piket adalah tugasku. Piket adalah tugasku. Bareng-bareng. Piket adalah tugasku. Artinya kalian sudah meyakini bahwa keyakinan kalian harus melaksanakan piket setiap hari sesuai jadwal. Oke. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ya. Kebersihan kelas adalah kewajibanku. Menjaga kebersihan kelas adalah kewajibanku. Kedua, menjaga kebersihan kita berikan menjadi keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan kelas adalah kewajibanku. Sama-sama. Menjaga kewajiban kelas adalah kewajibanku. Ini kalian yakini bahwa menjaga kebersihan kelas adalah kewajibanku. Artinya, kalau ada sesuatu yang kotor, otomatis kalian kan? Ada sesuatu yang jago, otomatis kalian kan? Makanya yakin bahwa kotor. Itu ya. Kalau ada kelihatan Pak, fokus belajar. Yakinannya Pak. Ayo. Belajar dengan tenang adalah kebiasaanku. Belajar dengan tenang adalah kebiasaanku. Belajar dengan tenang adalah kebiasaanku. Artinya
kalian terbiasa dengan belajar dengan yakini itu. Yakini. Berseragam sesuai hari. Pak, yakini apa? Ayo. Apa? Berseragam sesuai dengan harinya. Berseragam sesuai dengan hari. Coba agak ini kembali. Yang keempat, seragam adalah pakaian sekolahku. Ya, yang keempat, seragam adalah pakaian sekolahku. Jadi kalian harus lihat loh seragam dalam pakaian sekolah. Berarti kalau saya pakainya apa? Biru. Putih biru Selasa? Mati. Oh, Mati. Jumat? Pokok ini adalah keyakinan kalian di kelas, ya. Coba dibaca semuanya bareng-bareng. Keyakinan selalu bikin adalah tugasku doa menjaga kebersihan kelas adalah Kewajibanku. Yakin ya? Empat keyakinan ini kalian harus olah di dalam diri kalian masing-masing. Bukan hanya sebagai simbol atau keyakinan biasa, tapi ditempel di dinding. Kemudian kalian hafalkan 4 dari keyakinan kelas yang kalian yakini bahwa ini akan menjadi suatu keberhasilan dalam kelas kalian masing-masing. Ya, dalam diri kalian dan dalam kelas kalian akan selalu terjaga, tiketnya terjaga, kebersihan terjaga, belajar dengan tenang dan berseragam dengan baik sesuai dengan harinya. Gitu ya? Paham? Oke, keyakinan kelas sudah dibentuk. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjalaninya dengan baik sesuai dengan keyakinan. Ya. Kalau nanti ada salah satu siswa yang melanggar keyakinan, ya, akan ditangani oleh wali kelas atau guru BK dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Jadi nanti kalian akan melihat keyakinan kelas kamu apa. Kamu melanggar pasal yang mana? Ya, ini kan kalian sudah menjadi duri. Ya. Artinya kalau kalian melanggar berarti kalian lupa. Oh ya, keyakinan kelas saya kemarin apa ya? Saya bolak-balik ke kamar mandi. Kenapa? Alasannya kenapa? Dan seterusnya. Itu nanti akan diproses. Paham ya? Oke. Sekian untuk keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dengan peserta didik kelas 9D adalah peraturan kelas. 1. Wajib piket. 2. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. 3. Dilarang bermain handphone di saat jam belajar. 4. Dilarang berisik saat belajar. 5. Tidak bolak-balik ke toilet. 6. Seragam rapih. Kemudian di breakdown menjadi kesepakatan kelas, yaitu bersedia piket, menjaga kebersihan, fokus belajar, dan berseragam sesuai hari. Setelah kesepakatan kelas dibuat, kemudian breakdown lagi menjadi keyakinan kelas. 1. Piket adalah tugasku. 2. Menjaga kebersihan kelas adalah kewajibanku. 3. Belajar dengan tenang adalah kebiasaanku. 4. Seragam adalah pakaian sekolahku. Berikut adalah desiminasi budaya positif. Ya, jadi
untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 205 Jakarta. Kebetulan seharusnya saya dengan Bu Nelis, tapi kebetulan Bu Nelis hari ini berhalangan, jadi mungkin Bu Nelis nanti akan mengadakan kegiatannya sendiri. Ya. Oke, di sini saya tidak memberikan apa ya namanya, bukan sebagai senior juga, bukan sebagai guru juga, kita berbagi saja, kita sharing informasi karena kebetulan di sini juga ada CGP juga dan teman-teman pengajar praktek juga ya, jadi saya ingin sharing, mohon masukannya nanti kalau memang ada kekurangan mohon dilengkapi. Yang pertama adalah disiplin positif. Kita di sini kenapa saya memaparkan tentang budaya positif di sekolah, karena memang akhir-akhir ini anak-anak kita tuh memang sangat-sangat aktif ya, terutama di media sosial, dan kita juga tidak tahu persis kapan mereka ngambil gambar, kapan mereka posting, kemudian kapan mereka berkata-kata tidak baik di medsosnya juga, ada kapan mereka sharing foto yang tidak baik, guru-guru yang mungkin menurut mereka tuh unik kemudian di share ya, dan kapan mereka memberikan komentar negatif terhadap kita, nama-nama kita di komentar negatif di grupnya mereka juga, kita juga tidak tahu ya. Makanya ketidaktahuan ini mari kita bangun bersama sebagai pendidik ya, terutama ya, memberikan dampak positif atau disiplin positif terhadap mereka, supaya apapun yang mereka lakukan kita juga tidak tahu ya, karena kita juga bukan 24 jam mengawasi mereka, tapi setidaknya pada saat di sekolah kita bisa memberikan satu hal yang positif supaya mereka bisa menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada mereka bisa berdampak positif juga. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, ditambah dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bertindakan global, dan berkolaborasi. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan disiplin murid, kemudian dapat membuat murid menyadari dasar motivasi dalam dirinya bukan paksaan kemudian atau hukuman dari luar. Motivasi perilaku manusia, kadang-kala kita sering memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid-murid kita, dan sebenarnya itu memang tidak dibenarkan, karena hukuman atau penghargaan ini untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau menghindari hukuman. Di sini ada pertanyaan pematik, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, pasti akan dihukum, gitu kan? Atau pasti saya tidak akan nyaman di situ. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Ya, saya memberikan sesuatu, pasti akan saya meminta imbalan gitu dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hukuman atau penghargaan itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Program kebajikan atau apresiasi. Di sini kita tidak memberikan hukuman atau penghargaan kepada mereka, tapi kita memberikan apresiasi. Ya. Bentuk apresiasinya apa? Memberikan dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya pada saat kita memberikan hadiah kepada murid, itu justru malah memberikan hukuman. Artinya kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak dapat apa-apa nih.
kalau saya tidak membantu, saya tidak dapat apa-apa gitu. Itu namanya penghargaan, justru malah merugikan mereka gitu. Karena dengan dia melakukan sesuatu, dia menginginkan mendapatkan imbalan, tapi dengan apresiasi ya itu justru mereka melakukan dengan sepenuh hati, ya kan, melakukan dengan hati, dengan ikhlas gitu, tanpa ada embel-embel ingin dihargai atau mungkin pengen dapat penghargaan atau mungkin dapat sesuatu yang menurut mereka puas gitu. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini nanti ada kasus yang akan kita contoh ya, kasus supaya nanti kita ada gambaran. Kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kita melihat murid kita salah, kita langsung memvonis bahwa dia salah, ya, dan membuat murid itu menjadi minder, ya kan, menjadi kurang pede dan sebagainya gitu kan. Sebaiknya menggunakan restitusi ini adalah tidak untuk menjudge dia salah, tapi memperbaiki diri dari dalam dirinya dia. Di sini ada posisi kontrol guru. Kita harus mempunyai 5 ini, ya. Harus mempunyai 5 kontrol guru. Yang pertama kontrol hukum, membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita memposisikan anak kita selalu salah, ya kan. Kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Sebagai penghukum berarti kita selalu melihat anak itu salah. Kamu salah, kamu harus dihukum, kamu harus mendapat konsekuensi dari itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kadang-kadang di dalam satu kasus tertentu di dalam kelas, ya, kita membuat situasi seolah-olah itu mereka salah gitu, padahal kita yang salah gitu kan ya. Kemudian sebagai teman kita menganggap anak kita itu sebagai partner kita, artinya mitra kita gitu. Dimana mitra itu bisa kita ajak bermain, bersanda, ya kan, kita bisa diajak berdiskusi dan sebagainya. Kemudian pemantau, kita bisa memantau sampai di mana dia berprestasi, sampai di mana dia berhasil, sampai di mana dia melakukan kesalahan sebagainya, itu sebagai pemantau. Sebenarnya ini 5 ini kita bisa pakai pada saat tertentu, ya. Contoh penghukum berarti pada saat anak ini melakukan apa. Kemudian pembuat rasa bersalah pada saat si kasus ada apa, kasus apa yang akan kita tangani dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah di sini sebagai manajer, ya. Manajer di sini adalah membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan atas permasalahannya sendiri. Artinya pada saat si murid ini melakukan kesalahan, tidak langsung kita vonis bersalah, tapi kita gali dulu kenapa kamu melakukan itu, latar belakangnya apa, ya kan. Kemudian kita posisikan diri sebagai waktu kita melakukan kesalahan itu seperti apa sih rasanya gitu kan. Kemudian yang harus dilakukan apa gitu kan, dia suruh menjawab sendiri aja gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan itu, ya misalnya minta maaf Pak, terus apa lagi, dan seterusnya. Kita gali terus gitu. Sebagai seorang manajer kan berarti kita selalu menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu yang membuat dia itu bisa menjawab sendiri gitu. Kemudian posisi manajer sudah mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai dirinya sendiri. Artinya kita kembalikan ke murid. Kalau misalnya kamu salah, ya coba kamu renungkan sendiri apa yang membuat kamu bersalah, kemudian terus apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melakukan itu, ya kan. Terus
langkah-langkahnya apa, ya kan? Terus buat kamu nyaman tuh seperti apa sih kalau misalnya kamu perlakuan seperti itu orang lain dan sebagainya. Kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas. Tadi saya sudah melakukan simulasi untuk keyakinan kelas. Berbeda antara tata tertib, kemudian tata tertib, peraturan, keyakinan, ya. Kemudian di sini ada keyakinan, kenapa harus keyakinan atau kesepakatan, ya. Jadi ada tata tertib, kesepakatan dan keyakinan. Kalau tata tertib berarti yang membuat adalah satu orang. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Ya. Kalau melanggar kamu kena ini, kena itu, gitu kan ya. Kemudian kesepakatan, meningkat lagi kesepakatan. Kenapa kesepakatan? Kesepakatan berarti yang bikin antara dua orang, antara saya dengan murid, gitu kan. Bagaimana nih kalau misalnya kalian telat? Oh, dihukum Pak, hukumannya apa? Kesepakatan kan berarti. Nah, meningkat lagi ke satu level menjadi keyakinan. Artinya nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang ditanamkan dari kesepakatan menjadi keyakinan itu sudah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas juga secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Artinya pada saat si anak ini melanggar dari keyakinan atau nama istilahnya itu atau kesepakatan, itu biasanya akan dipanggil, kamu melanggar keyakinan kelas yang pasal berapa? Oh, saya mengganggu temannya Pak, teman itu berarti pasal berapa? Kembalikan kepada mereka karena mereka yang meyakini, mereka yang meyakini bahwa mereka yang menulis, yang menyetujui juga, ya kan? Jadi kalimat ini kenapa dilanggar dan sebagainya, jadi dia harus menerima yang namanya konsekuensi dari itu. Selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel Y dan tabel T. Untuk tabel Y berisi tentang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya adalah terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu kita selesaikan ini bersama. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Jadi ini di tabelnya seperti itu pendalaman keyakinannya. Kemudian di tabel T berisi tentang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat hadir. Nanti bisa dipraktekkan di kelas-kelas ya, untuk wali kelasnya. Ada segitiga restitusi. Ini untuk wali kelas sangat bagus sekali menurut saya, karena segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama kita panggil, tahu kesalahannya apa, ya, kemudian validasi tindakan yang salah, konsekuensinya apa, kemudian yakin nggak dengan tindakan yang dia lakukan, kemudian solusi yang diberikan tuh yakin apa enggak, gitu kan. Sini nanti kita bisa lakukan sebagai wali kelas. Oke, demikian diseminasi budaya positif, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Silakan kalau bertanya, mudah-mudahan sih nggak ada yang tanya ya. Jadi saya baru praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti saya. Ayo boleh Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Farid sudah memberikan insight dan luar biasa dalam tulisan. Mungkin ini kali ya, mungkin yang ada yang mungkin bisa jadi membingungkan beberapa bapak ibu, mungkin yang saya tanyakan sedikit. Apakah posisi kontrol itu harus dimiliki semuanya atau kita boleh memilih? Kalau menurut saya 5-5-nya menurut saya. Menurut Bapak
Iya, menurut saya 5. Tapi yang paling bagus itu adalah posisi manajer, karena di manajer itu ada kebijakan-kebijakan yang di posisi lain nggak ada gitu. Menurut saya kalau manajer itu kita memancing anak dulu, kenapa, bagaimana dan seterusnya gitu. Ya, mulai dari apa yang Bapak sampaikan bahwa manajer ini mampu menimbulkan siswa ini jadi mampu mengatasi masalahnya dia sendiri gitu ya Pak. Kita hanya menjadi pemerintah. Mungkin ya contoh restitusi Pak, ada pikiran. Oh, restitusi saya ada nih. Sehingga maksudnya biar Bapak ini tahu gimana sih cara mengaplikasikan restitusi begitu. Kemarin sudah share kayaknya tuh gitu. Gitu. Ada Tapi ini ya? nggak apa-apa nih saya share aja. Yang dari alat pasti. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Terima kasih atas supportnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.